Pakabs cuy, gimana? Udah makan hari ini? Memang babi yang Makanya bukan pakai oats kan? Bukan juga roti pakai selai kan? Makanya nasi ditambah mie kan? Atau mie ditambah nasi? Soalnya kalau mie doang ya gimana ya? Kurang lauk pauk cuy. Nah, lauk pauknya ya nasi. Kepikiran gak sih lu kalau nanti lu sulit buat makan? Bukan karena lu miskin dan pengangguran. Bukan juga karena lu sakit gak nafsu makan, tapi karena petani yang biasanya membuat bahan pangan udah punah. Udah gak ada lagi orang yang nanam padi buat lu makan nasi. Kepikiran gak cuy? Coba bayangin masa-masa itu lu rasain sekarang. Lu kurus kering kelaparan, yang dimakan kagak ada. Lalu, apakah ini akan menjadi sebatas hayalan? Kalau menurut gue sih kayaknya enggak cuy. Ini kasusnya berbeda cuy. Dengan lu yang ngebayangin bisa dapetin si dia, yang jelas-jelas itu mustahil banget. Petani musnah itu gak mustahil cuy. Lu pasti paham, yang orang tuanya petani, atau lu punya temen yang ortunya petani. Mungkin pertanyaannya kenapa bisa punah ya kan? Petani kan manusia, maksudnya manusia punah gitu. Enggak cuy, gak gitu maksudnya. Tahu kan profesi empu? Empu itu pembuat keris. Nah, sekarang empu itu udah hampir punah banget. Tapi manusia semakin banyak kan, gak punah. Nah, petani juga diperkirakan bakal gitu cuy. Bakal hilang tanpa permisi, ninggalin hati yang masih ingin diisi. Nah, gini cuy. Petani di Indonesia sekarang rata-rata umurnya 45 tahun ke atas. Mereka ini yang menjadi petani makin lama makin uzur kan? Makin gak akan kuat jadi petani yang biasanya tangguh. Dan juga gak bisa dipungkiri, semakin tua umur ya semakin dekat dengan yang namanya kematian. Mungkin 15-20 tahun ke depan lagi, mereka pensiun jadi petani yang benar-benar produktif, lantaran fisik yang sudah tidak memadai. Lalu muncul lagi pertanyaan, mau punah gimana? Kan ada generasi muda yang melanjutkan. Nah sekarang coba tanya pada diri lu sendiri yang orang tuanya petani. Atau kalau bukan, tanya temen lu atau saudara atau siapalah. Tanya, lu mau nerusin pekerjaan ortu lu jadi petani? Jawabannya kebanyakan enggak kan? Nah, kenapa gak pada mau ngelanjutin? Padahal petani kan yang menuhin buat makan semua orang. Harusnya pekerjaan ini gak kalah pentingnya dong sama kayak jadi presiden. Nah, ternyata gini cuy. Orang tua kita sekarang bisa dikategorikan sebagai petani tradisional. Yang mana dalam pekerjaannya lebih mengandalkan fisik dan alat-alat tradisional. Nah, mereka tahu banget gimana capeknya jadi petani. Dimulai dari ngolah ladang dari awal sampai panen itu kan makan waktu dan tenaga banget. Jelas gak efisien. Belum lagi kalau pas waktunya tiba, gagal panen. Kan kayak lu banget yang udah berusaha selalu ada, tetap menunggu sampai waktunya tiba, namun hasilnya tidak seperti apa yang lu duga. Dia pergi bersamanya. Nah, dari apa yang orang tua kita rasa, mereka jelas gak mau dong anaknya secapek mereka. Dari sini, banyak banget petani yang ingin anaknya dapat kerjaan lain yang menurut mereka lebih terpandang dan lebih tidak merusak badan. Nah, faktor lainnya selain dorongan orang tua tadi yang ingin anaknya punya kerjaan lain, ya karena jadi petani sulit bikin lu jadi kaya kan? Coba pikir, berapa persen sih petani di Indonesia yang dikategorikan sebagai orang kaya? Dikit banget cuy. Ini permasalahannya pada harga dari tanaman yang petani panen. Murah banget. Malah sering gak ada harganya. Kadang petani gak memanen hasilnya lantaran harganya anjlok parah. Nah, ini disebabkan karena pemerintah ngeluarin kebijakan impor buat nutupin kekurangan pangan. Padahal, petani pun belum dimaksimalkan fungsinya. Selain itu, ini juga disebabkan karena tidak adanya jaminan harga yang ditetapkan oleh pemerintah cuy. Nah, karena alasan ini juga, banyak anak muda sekarang yang memandang jadi petani itu ya gak bisa bikin hidup lu tentram. Gak bisa buat beli iPhone, kecuali ya tanahnya dijual. Nah, dua alasan tadi udah lebih dari cukup buat generasi sekarang ninggalin pekerjaan jadi petani. Teknologi juga bikin anak muda sekarang jadi pemalas cuy. Kepanasan dikit neduh, kotor dikit ngeluh, ngangkat dikit ripuh. Gak ada kuat-kuatnya cuy. Pada lembek, gimana mau nerusin jadi petani coba? Tapi ini terjadi bukan salah anak muda cuy. Gini. Kalau pertanian kita sudah modern kayak di negara maju, yang diutamakan ya efisiensi cuy. Gak main fisik lagi, gak capek-capekan lagi.
Jadi pekerjaan ini ditinggalkan ya karena lambatnya evolusi dari pekerjaan ini cuy. Alat dan caranya bisa dibilang udah ketinggalan zaman. Harus ada modernisasi buat narik minat anak muda lagi. Selain itu juga karena pemerintah nggak ngambil tindakan buat ngejamin kehidupan petani cuy. Entah itu dari harga produknya, dukungan teknologi dan ilmu pengetahuannya, atau ya dari modal awalnya itu sendiri. Kalau cuma punya tanah doang, sedangkan lu miskin, kurang ilmu dan alat yang memadai, serta harga yang tak terjamin, ya mendingan jual tanahnya ya kan? Ketimbang jadi petani, gak anak muda banget. Oke cuy, sekian aja buat kali ini. Kalau ada salah, gue tunggu koreksinya. Kalau mau komentar dipakai cuy, entah itu buat diskusi atau buat ngehujat. Silahkan cuy, thank you.